Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Tuti setelah tadi ya beberapa narasumber. Sekarang kita ke narasumber berikutnya, yaitu ada Bapak Aris Widianto, Eskepnes MKM MKep. Nah, kita akan berkenalan lebih jauh nih mengenai tentang beliau. Siapa sih beliau sebenarnya dan seberapa besar pengaruhnya di dunia pengabdian masyarakat. Kita akan langsung berkenalan dengan beliau. Saya akan share dulu CV-nya. Ya, namanya adalah Aris Widianto Eskepnes MKM MKM, kemudian jabatan fungsi ada lektor, dia beliau bertempat tinggal di Boyolali, kemudian juga beliau mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya ada promosi kesehatan, metopen, dan sebagainya, dan juga beliau mempunyai banyak beberapa prestasi, baik nasional maupun internasional. Yang pertama ada penerimaan pendanaan penelitian dosen, kemudian ada Best Oral Presentation International Conference on Public Health tahun 2021 di UNS, kemudian ada Adistrada Cendekia tahun 2022 atau terbaik satu di MCAP Distrada, kemudian ada Best Oral di International Conference on Nursing and Health Sciences di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan ada Visiting Scientist di Universitas of the Philippines di Visayas, kemudian ada Inspiratif Tridharma Perguruan Tinggi, dosen terproduktif pengabdian masyarakat tahun 2024, dan publikasi ilmiah dengan Sinta skor di atas 2000 diberikan oleh Politeknik Kesehatan Wirausaha Nusantara Malang. Kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh S1 di Usaid, kemudian profesi di Strada, kemudian UNS, S2 di UNS, yaitu S2-nya ada dua nih. Ada Kesehatan Masyarakat, dan kemudian S2 berikutnya beliau mengambil Magister Keperawatan. Ya, untuk riwayat organisasi, beliau merupakan wakil ketua 3 di Stikesmus atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mamamul Ulum Surakarta tahun 2021 sampai 2025. Kemudian sekretaris di Yayasan Karascience. Kemudian beliau juga aktif di DPD PPNI Kota Surakarta dalam divisi pengabdian masyarakat dan penelitian. Untuk jurnalnya, beliau juga mengelola jurnal pengabdian komunitas. Kemudian ada Journal of Health Research dari Stikesmus. Kemudian ada Bengawan Mesin Jurnal. Kemudian ada Indonesian Journal of Global Health Research sebagai editorial team. Kemudian ada Jurnal Peduli Masyarakat, kemudian ada Journal of Population and Social Studies sebagai reviewer, itu jurnal Scopus Q2. Kemudian beliau juga menjadi reviewer di Jurnal Kesehatan dan Sains Sikas Geriausaha Sumbawa, dan masih banyak lagi ya dari pengalaman riwayat organisasi beliau. Kemudian untuk pengalaman narasumber, beliau merupakan eh, aktif juga di bidang namanya sebagai narasumber. Itu ada beberapa seperti workshop bantuan hidup dasar, kemudian ada workshop upaya promotif dan preventif dalam kesehatan PHBS, kemudian masih banyak sekali. Ya, langsung saja kita sapa saja narsum kita. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Aris. Selamat pagi menjelang siang, Iya, Mas gimana? Alvin. Bagaimana kabarnya, Bapak Aris? Alhamdulillah Bapak sehat, Sehat ya, bersyukur Bapak Aris. selalu Ya, dan ini bahagia. Oke, Pak luar Kim. biasa sekali, Pak Aris, dari pengabdian. Kemudian ini memang sangat cocok sekali untuk mengisi seminar kita pada pagi hari ini ya. Oke, Bapak Aris, sepertinya sudah sangat ready nih untuk menyampaikan materi atau sharing tentang bagaimana pengabdian masyarakat itu sendiri. Langsung saja, Pak Aris, disilahkan. Terima kasih Pak Hakim atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampak Pak Hakim? Ya, sudah tampak, Pak Aris. Ya, Oke. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk seluruh Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat yang di kesempatan ini bertajuk Upaya Meningkatkan Publikasi Ilmiah Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kesehatan. Yang terhormat Bapak Dr. Amin Kuncoro, SEMM, Ibu Dr. Nurse Livana PH MKep MM, lalu ada Ibu Dr. Dian Pratiwi Putri SKep MKes,
Ibu Dr. Triana Indrayani, SST BD MKes, dan ada juga Ibu Nurul Aziza, SST MKes. Ini kebetulan beliau-beliau juga narasumber di kesempatan hari ini dengan kepakaran yang luar biasa juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Juga saya mengucapkan terima kasih untuk moderator pertama, Mbak Akwartuti Tri Darmayanti dari Stikasmus. Lalu ini ada adik-adik saya yang sedang bergabung. Ada Pak Hakim Anas Solfala, Bapak Ahmad Syauki Mubarok. Terima kasih sudah dibantu dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, khususnya di sesi saya. Dan saya menyapa atau mengucapkan terima kasih ini selalu saya sampaikan dalam setiap momen yang saya lakukan. Yang pertama untuk guru besar saya, Bapak Profesor Bisma Murti. Terima kasih Prof, selalu membimbing kami tanpa kenal lelah. Lalu Bapak Ketua Stika saya yang juga mentor saya, ada Bapak Joko Triatmojo, Ketua Stikes Mamba Lulum Surakarta. Terima kasih Pak Joko, selalu membimbing kami semua. Lalu yang ketiga, mentor saya, Bapak Budi Satrio Jiwandono. Terima kasih Pak, selalu memotivasi, menyemangati kami dalam kegiatan pengabdian masyarakat, serta seluruh keluarga besar Stikes Mamba Ululum Surakarta, Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik mahasiswa yang tengah bergabung di kegiatan hari ini. Langsung saja izin Mas Hakim, Kak Hakim. Jadi publikasi seminar pengabdian masyarakat kali ini saya mengusung tema publikasi artikel di jurnal internasional terindeks bereputasi. Jadi judul ini bukan berarti terus saya memiliki kemampuan yang lebih, bukan nggih. Kita di momen kali ini kita sharing saja, sama-sama belajar karena saya juga sedang di tahap belajar untuk publikasi. Ya, kenapa publikasi di jurnal internasional bereputasi itu menjadi penting? Ini beberapa yang saya kutip atau berdasarkan pengalaman saya sendiri begitu. Yang pertama adalah kredibilitas dan pengakuan. Di sini di mana ketika melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi yang melewati berbagai proses peer review yang ketat. Jadi di situ kredibilitas yang memiliki komponen kualitas dan validitas penelitian itu akan lebih kredibel seperti itu. Jadi secara sederhana artikel yang kita publish atau yang kita submit melalui mekanisme peer review yang ketat itu akan menyempurnakan dan akan membuat artikel kita semakin layak untuk dibaca gitu. Lalu yang kedua dampak dan visibilitas. Jadi untuk dampak dan visibilitas di sini dalam arti ini adalah jurnal-jurnal ini memiliki jangkauan pembaca yang global ya. Maksudnya dia tidak hanya eh, di skop regional atau nasional, tapi juga dia dapat dikutip oleh masyarakat atau komunitas dalam skop internasional. Lalu yang ketiga, kemajuan karir akademik. Nah, ini khusus untuk dosen atau rekan-rekan peneliti. Jadi ini sangat memiliki em, syarat yang penting, khususnya untuk promosi jabatan. Ya. Kalau kita mau ke lektor kepala, ke guru besar, atau kita mungkin akan studi lanjut, ini menjadi prasyarat yang memiliki bobot poin tinggi, begitu. Termasuk di dalamnya adalah beasiswa dan pendanaan penelitian. Jadi dengan seringnya kita publikasi di jurnal internasional bereputasi, maka akan semakin mudah langkah kita dalam promosi jabatan, pengajuan beasiswa, dan pendanaan penelitian. Maksudnya mudah di sini, kumpulan yang didapat yang akan mendukung terlaksananya hal-hal yang saya sebutkan tadi. Lalu yang keempat, kontribusi pada ilmu pengetahuan. Ini tentu saja dengan publikasi kita yang berkualitas, diterbitkan di jurnal bereputasi, eh, kita turut berkontribusi pada akumulasi pengetahuan dan solusi untuk masalah global. Jadi, dalam hal ini, solusi-solusi yang diberikan itu juga untuk membantu
dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan global yang sedang terjadi. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah eh, bagaimana proses-proses di dalam pemilihan-pemilihan jurnal tersebut, nggih. Saya akan coba. Nah, tadi kita sampai di sini, saya share ulang. Nah, ini dia. Bagaimana memilih jurnal yang tepat? Jadi, eh, ketika kita melakukan publikasi, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada relevansi atau cakupan scope. Jadi, ketika melakukan eh, penelitian ini yang sudah kita hasilkan atau kita publikasikan, itu harus selaras dengan fokus dan tujuan jurnal. Jadi, baca betul ini scope jurnalnya ini apakah sesuai dengan penelitian yang sudah kita lakukan atau artikel yang sudah kita susun. Tentu ketika itu sesuai, maka kemungkinan untuk diterima lebih besar daripada yang tidak sesuai dengan aims dan scope jurnal itu sendiri. Audiens dan target. Nah, di sini kita harus pastikan dulu siapa yang akan membaca penelitian ini. Jadi, pastikan memilih jurnal yang memiliki pembaca di bidang yang sama. Misalnya saya di bidang kesehatan, ya di jurnal kesehatan. Nah, di situ tentu banyak pembaca-pembaca yang mereka mencari artikel dengan topik-topik atau tema kesehatan. Berbeda ketika di tempat yang lain gitu, nggih. Jadi kemungkinan untuk dibaca ataupun disitasi itu kecil daripada di bidang yang sama, di skop jurnal yang sama. Lalu ini dia, mengenai reputasi dan indeksasi. Jadi dikatakan dia bereputasi berindeksasi itu apabila ini yang berhubungan dengan internasional terindeks bereputasi, nggih. Jadi basis datanya terindeks, jadi cari jurnal yang di bawah basis data bereputasi. Contohnya ya Scopus. Scopus itu kan ada kuartil, kuartil satu, 2, dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika angka pertama itu adalah kuartil yang paling tinggi, dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya adalah Wave of Science atau WOS, dan masih banyak lagi seperti PubMed, dan lain-lain. Nah, di sini ini sangat penting untuk kita mencari jurnal yang akan kita tuju. Lalu yang kedua, impact factor. Nah, ini perhatikan betul metrik ini. Meskipun bukan satu-satunya tolak ukur, nggih. Jadi jurnal yang memiliki impact factor tinggi ini biasanya dia lebih selektif dalam menerima artikel-artikel. Ya, secara tidak langsung itu akan meningkatkan kredibilitas dari artikel kita sendiri. Lalu penerbit atau publisher. Ini kita harus perhatikan betul. Pastikan penerbit jurnal itu kredibel. Ya, sebagai saya ini ada beberapa contoh ya, misalnya Elsevier, Springer, eh, Taylor and Francis, dan lain sebagainya. Bisa juga diambil dari universitas-universitas besar yang sudah memiliki nama, lalu lembaga-lembaga lain. Nggih. Jadi itu juga bisa kita gunakan. Selanjutnya, tingkat penerimaan dan waktu publikasi. Jadi, beberapa jurnal sangat selektif dan memiliki waktu publikasi yang lama. Nah, ini kita harus pertimbangkan betul. Kalau terlalu lama menunggu, misalnya kita sudah ada deadline ini harus terpublikasi karena laporan hibah, atau mungkin karena target kenaikan jabatan fungsional, nah itu kita pilih yang sesuai waktu respon ya, maksudnya secara sederhana respon dari jurnal itu sendiri. Selanjutnya biaya. Untuk jurnal open access ini nggak semuanya, nggih, seringkali membebankan APC atau biayanya itu ke penulis, ke autor. Jadi pastikan memiliki dana jika memilih opsi open access. Ini juga penting, nggih. Jika tidak open access, biasanya pembaca harus membayar dulu ketika akan download artikel. Oke, saya lanjutkan. Tipsnya memilih. Memilih yang salah satu yang bisa kita gunakan adalah beberapa tools panduan ini seperti yang saya sampaikan tadi, nggih. Kita cari di publisher-publisher bonafide ya atau yang terpercaya seperti itu. Lalu kita perhatikan daftar pustaka di artikel-artikel itu relevan nggak? Bisa menjadi target atau tidak dari artikel kita. Misalnya kita mengambil judul tentang
promosi kesehatan gitu nggih pada remaja gitu. Nah, kita pastikan artikel-artikel yang nanti kita jadikan bahan pustaka itu relevan sesuai dengan artikel yang akan kita publish atau kita tulis di situ. Selanjutnya, menulis manuskrip, saya rasa Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik mahasiswa sudah terpapar nggih atau bahkan mungkin sudah ahli. Jadi nggih susunannya seperti ini. Biasa kita menyingkatnya IMRAD, ada judul, abstrak, keywords, ada introduction atau pendahuluan, daftar pustaka, dan lampiran. Untuk daftar pustaka, kita sudah wajib menggunakan gaya sitasi yang konsisten. Misalnya seperti apa, Harvard, Vancouver. Nah, ini tergantung dari em, panduan yang ada di jurnal tersebut, petunjuk penulisan. Misalnya jurnal A dengan jurnal B berbeda-beda. Ada yang apa, ada yang Harvard, atau bahkan mungkin Vancouver seperti itu. Nah, kita menggunakan eh, manajer sitasi, nggih, manajemen sitasi. Jadi kita menggunakan bantuan-bantuan manajer sitasi, macam-macam misalnya seperti Mendeley dan lain-lain, itu kita bisa maksimalkan untuk digunakan. Karena biasanya jurnal-jurnal yang bereputasi internasional bereputasi menyarankan atau mewajibkan untuk menggunakan itu tadi alat bantu referensi tadi. Nah, lampiran biasanya lampiran ini kita diberikan atau diminta jika ada data tambahan atau detailnya itu dia terlalu panjang yang ketika kita masukkan di artikel itu nanti melebihi jumlah kata yang menjadi prasyarat. Misalnya maksimal 500 kata misal. Sementara data-data tambahan itu banyak jumlahnya. Kalau dihitung per kata, per kalimat itu banyak. Ya sudah, itu kita masukkan di dalam lampiran. Selanjutnya, dalam metode, kita harus menjelaskan secara detail bagaimana penelitian dilakukan. Nah, yang harus dijelaskan di sini, desain penelitian, sampel, instrumen, prosedur, pengumpulan data, analisis data, ya. Dan itu harus bisa direplikasi. Lalu untuk hasil atau results, ini kita sajikan secara objektif temuannya, nggih. Seringkali yang ditampilkan itu bentuknya berupa tabel, grafik, dan data-data statistik. Oke, seperti itu. Jika permintaannya tabel, ya kita lengkapi dengan tabel, tidak perlu diinterpretasikan, karena memang sesuai dengan permintaan. Lalu diskusi, ini interpretasi dari hasil kita kaitkan dengan penelitian sebelumnya, lalu implikasinya juga perlu kita diskusikan. Kadang kita lampirkan juga keterbatasan penelitian dan arah penelitian selanjutnya. Untuk kesimpulan, ini ringkasan singkat dari temuan utama, serta biasanya diminta untuk kontribusi penelitian. Dan selanjutnya ini untuk tips penulisan, ya. Gaya penulisan itu harus jelas, ringkas, dan formal. Ketika ada jargon-jargon yang tidak perlu, itu tidak usah dimasukkan di dalam artikel. Konsistensi, pastikan format, singkatan, dan penulisan istilah itu harus konsisten, harus teratur, begitu, jangan berubah-berubah. Nah, ini grammar dan ejaan ini yang paling sering mendapat masukan ya ketika kita publikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini kita harus betul cek berulang kali, pertimbangkan untuk menggunakan alat pemeriksa tata bahasa atau meminta penutur asli untuk meninjau. Jadi kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang sudah kredibel untuk checking grammar dan ejaan yang sudah kita susun. Selanjutnya, kepatuhan pada pedoman jurnal ini mutlak, nggih, dan ini sangat penting untuk eh, diikuti. Biasanya dinamakan dengan author guidelines. Ini harus ketat ya, biasanya sangat ketat dan yang pertama kali itu dilihat selain komponen yang sudah saya sebutkan tadi di sini ya juga author guideline ini. Ini cakupan format, jumlah kata, gaya citasi itu, dan ada syarat-syarat lainnya, nggih. Biasanya format tabel atau data-data lampiran tambahan yang lain. Ini proses peer review. Di awal, ketika kita submit atau submission, editor akan memeriksa kesesuaian manuskrip dengan cakupan jurnal dan kualitas. Jika memenuhi syarat, ya dikirim ke reviewer.
Jika tidak memenuhi syarat, ya sudah ditolak gitu. Selanjutnya, ketika editor sudah merekomendasikan untuk dikirim ke reviewer, review ini setidaknya dua atau lebih ya, di ahli di bidang. Saya punya pengalaman itu sampai sekarang masih berproses itu sampai ronde ke-7. Jadi berganti-ganti reviewer yang diberikan. Namun tidak apa-apa, itu justru tantangan untuk kita dalam penyempurnaan artikel. Jadi makin banyak masukan yang diberikan, kalau menurut saya makin bagus begitu ya. Tapi juga biasanya jurnal punya batasan kok tidak. Itu yang terlalu banyak dan aneh-aneh review atau permintaannya masih seputar topik atau data yang kita eh, tulis di artikel itu. Atau biasanya mereka meminta data tambahan untuk mereka cek ulang. Dan reviewer manuskrip yang paling sering anonim atau kita tidak tahu itu siapa yang mereview, yang dinilai metodologi, orisinalitas, validitas, signifikansi, dan kejelasan tulisan. Nah, ini prosedurnya biasanya kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman sudah pernah menjadi reviewer, saya rasa sudah pernah, nggih. Jadi di situ kan jurnal sudah jelas dia memberikan pakem. Ini nanti kita harus melihat metodologinya, terus kejelasan tulisannya, terus ada gayut enggak yang ditulis dengan data yang ditampilkan. Keputusan editor, jadi setelah reviewer melakukan tugasnya untuk mereview artikel, editor akan membuat keputusan. Secara singkat saya rangkum menjadi 5 keputusan. Ini yang eh, pertama itu untuk accept atau diterima ini jarang terjadi kalau tanpa revisi. Nggih. Justru malah tanda tanya, ini jurnal ini kok mudah sekali tanpa revisi. Tanda tanya adalah biasanya jurnal-jurnal seperti itu nggih tanda-tanda mau discontinue kalau di Scopus. Minor revision, ini perubahan kecil yang mudah dilakukan. Jadi dari reviewer, karena mungkin kita menyusunnya sudah sesuai dengan panduan, rapi, ada terkait terus uji plagiarisme atau kemiripannya juga eh, rendah gitu nggih, atau bagus maksud saya, hasilnya oke dan sesuai dengan standar, biasanya hanya perubahan kecil yang dilakukan. Nah, yang paling sering game major revision ini ketika memang diperlukan perubahan signifikan yang memerlukan waktu dan upaya. Jadi kadang harus analisis ulang atau kita cek ulang. Ini yang reject dan resubmit ditolak, tapi didorong untuk disubmit ulang setelah ada revisi besar. Ada jurnal yang dia memang melakukan review secara total begitu, nggih. Dan misalnya tidak sesuai apa yang kita tulis, baik itu metodologi, penulisan ataupun isi di dalam dari hasil itu tidak sesuai, mereka akan memberikan komen dan akan di reject setelah kita disarankan setelah kita lakukan revisi besar-besaran tadi kita dianjurkan untuk disarankan untuk submit kembali. Nah, kalau yang terakhir ini reject, ya sudah pasti ini ditolak sepenuhnya dan kita biasanya disarankan untuk merubah dan dipublikasikan atau kita coba submit di jurnal yang lain seperti itu. Ini untuk revisi, untuk proses peer review yang lain. Jika diminta untuk revisi, nggih, tanggapilah sesuai komentar ya, di setiap komentar dengan cermat. Jadi nggak usah lari kemana-mana. Yang menjadi poin dari revisi itu atau komentar itu ya kita jawab. Tapi kita cermati dengan betul nggih, karena kadang dalam bahasa Inggris itu perlu pemahaman yang ekstra. Ketika dibalas itu kan ada biasanya di percakapan mereka sebelum masuk ke review itu biasanya mereka akan menjelaskan percakapan atau masuk di email begitu saran-saran melalui catatan atau percakapan. Nah, itu kita berikan tanggapan juga selain per poin yang kita benahi seperti itu. Nah, kita sorot perubahan itu dalam manuskrip, lalu kita resubmission, kirim ulang yang sudah direvisi. Dan ini prosesnya itu bisa berulang kali. Nggih, kalau dari pengalaman saya sendiri, nggih, cukup lumayan kalau di jurnal-jurnal tertentu itu bahkan ada yang sampai hampir 2 tahun itu belum terbit artikel saya dan yang ini rata-rata tuh nggih 8 bulan 1 tahun kayak gitu tuh.
sudah terbit. Biasanya seperti itu. Ini untuk menghadapi revisi, tipsnya adalah kita bersikap terbuka saja. Artinya kita tidak perlu arah seperti itu atau kita berespon berlebihan. Jadi kalau kritik yang masuk itu ya anggap saja sebagai masukan konstruktif, itu maksudnya yang membangun untuk meningkatkan kualitas dari apa yang sudah kita tulis tadi. Jangan menunda, karena biasanya memang ketika sibuk itu, wah nanti dulu gitu. Jadinya ketika tidak segera kita kerjakan revisi, nanti lupa. Wah ini sudah kita lakukan perbaikan, baiknya di bagian mana itu jadi apa ya tertimbun oleh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sebaiknya ketika ada revisi ya kita luangkan waktu khusus dalam waktu yang singkat itu maksudnya ketika ada revisi masuk, ya segera kita benahi. Lalu kita jawab semua komentar, bahkan jika kita tidak setuju dengan suatu komentar yang diberikan di kolom komentarnya artikel kita, ya kita jelaskan dengan sopan argumennya. Selanjutnya, etika publikasi ini menjadi komponen yang sangat penting. Plagiarisme, jangan pernah menyalin pekerjaan orang lain tanpa kontribusi yang benar ya atau atribusi yang benar. Gunakan perangkat lunak cek plagiarisme itu wajib. Jadi sebelum kita nanti submit, kita cek dulu dengan perangkat lunak yang kita miliki atau rekanan kita miliki. Jadi kita pastikan betul. Biasanya di jurnal itu kan rata-rata untuk cek kemiripan itu di bawah, kalau di standar jabatan fungsional kan maksimal 25% gitu. Nah, kalau bisa gitu kita di bawah 20% begitu. Selanjutnya, duplikasi publikasi ini jangan mempublikasikan penelitian yang sama persis di dua jurnal berbeda. Lalu authorship, pastikan semua yang berkontribusi signifikan pada penelitian yang tercantum sebagai penulis dan urutannya itu sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi ya. Jadi misalnya yang memiliki peran banyak atau memang dia terlibat langsung dalam proses submit dan pengerjaan sebagai first author. Dan urut-urutannya sesuai dengan kesepakatan dan tentu saja kontribusi yang diberikan atau peran dalam pelaksanaan penelitian yang dituangkan menjadi artikel ilmiah tadi. Hindari penulis hantu nih yang tiba-tiba muncul atau penulis pemberian ini sebaiknya kita hindari. Konflik kepentingan, misalnya ada pendanaan dari perusahaan tertentu seperti itu. Untuk integritas data, jangan memanipulasi atau memalsukan data. Jadi gunakan data yang kita ambil saat kita melakukan penelitian sesuai gitu. Nggih. Ini yang penting untuk teman-teman atau rekan-rekan di Indonesia, khususnya Bapak Ibu dosen. Jadi artikel Scopus kita itu harus terintegrasi atau masuk di dalam sistem eh, home data data besar kita, database besar kita. Kalau di penelitian itu khususnya dosen kan di Sinta. Nah itu dia, Sinta ini sangat luar biasa. Jadi ketika jurnal itu memang masih, kalau yang Scopus misalnya masih coverage gitu, masih ada di Scopus, dia akan cepat masuk. Kalau sudah discontinue, dia tidak bisa masuk di sistem itu gitu. Nah, ini penting, ini harus ada. Jadi di dalam main menunya Sinta sendiri itu sudah ada Scopus di situ. Nah, nanti kita tinggal melakukan sinkronisasi atau kita menghubungi admin Sinta Perguruan Tinggi ketika kesulitan dalam melakukan sinkron. Sebenarnya kan di menu Sinta itu ketika kita login itu kan ada tuh yang Scopus, lalu kita tinggal sinkron artikelnya. Nanti automatically ketika kita sudah klik, dia akan masuk di data besarnya Sinta. Ini yang bisa dilihat oleh publik begitu. Nah, jangan lupa ketika kita menulis di jurnal yang khususnya yang terindeks Scopus ini, pastikan betul kita sudah melakukan registrasi, memiliki ORCID ID, lalu kita juga memiliki Scopus ID. Nah, Bapak Ibu saya rasa sudah tahu nggih caranya. Jadi ini wajib kita lengkapi, khususnya bagi artikel kita yang terpublikasi di jurnal
Indeks bereputasi Scopus. Nah, lalu ini tadi, jadi saya kasih contoh satu mungkin yang paling sering digunakan, Simago JR ini. Ya, jadi dia di sini ketika kita klik banyak sekali pilihan. Main menunya juga mudah. Misalnya kita mau cari jurnal tentang keperawatan dan kita tinggal klik nursing, seperti itu sudah banyak ya dari kuartil yang paling tinggi Q1 sampai non-Q juga ada di situ. Nah, main menunya tampilannya seperti ini. Di situ sudah ada indeksnya, terus informasi website yang dituju ini. Ya, ini nanti mengarah langsung ke website jurnal tersebut yang misalnya kita memilih salah satu jurnal, lalu kita klik homepage-nya itu nanti langsung menuju web yang kita tuju sehingga kita bisa mempelajari nanti bagaimana sih mekanisme untuk publikasi di situ. Di sini datanya juga lengkap, ada coveragenya dari tahun berapa sampai tahun berapa, nggih. Lalu ada ISSN-nya, terus ini sebenarnya diterbitkan negara mana dan siapa yang menerbitkan, itu datanya ada. Biasanya kita di saat kenaikan jabatan fungsional kan juga ada, nggih. Maksudnya SJR-nya itu di berapa gitu, masuk kuartil berapa. Ini grafik-grafik yang harus kita perhatikan. Jadi jurnal itu grafiknya setiap tahun itu menurun atau naik. Nah, grafik itu kan macam-macam, ada total dokumen, terus total citasi, terus per jumlah penulis internasional di dalamnya itu ada. Jadi ini kecenderungan grafik ini menurun atau meningkat itu. Kalau terus menurun, kita patut mempertimbangkan untuk publikasi di jurnal tersebut. Nah, ini yang ringan tapi menarik dan juga informatif adalah kolom komentar di SJR ini. Biasanya jurnal-jurnal yang sudah discontinue atau para penulis ini memberikan informasi kalau jurnal ini sudah discontinue begitu. Lalu misalnya ada jurnal cloning, ini jurnalnya cloning atau enggak gitu dari SJR itu biasanya tempatnya curhat para penulis. Jadi misalnya ada yang punya pengalaman, ada yang publikasi misalnya gitu, di salah satu jurnal Scopus, ternyata itu jurnal cloning gitu. Mereka awalnya tidak mencari tahu dulu baik di web resminya Scopus ataupun di SCR itu sendiri. Nah, ini kita perlu juga baca-baca komentar-komentar khususnya pengalaman-pengalaman berkaitan publikasi di jurnal yang akan kita tuju, yang sudah kita search atau kita cari di SCR. Ini saya salah satu artikel saya yang saya publikasikan di salah satu jurnal terbitan salah satu universitas di kuartil 4. Ini ini kolomnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita submission dulu, ini lumayan panjang dulu itu. Jadi submission, lalu setelah itu dia memberikan peer review discussion. Waktu itu dia merasa judulnya ini, maksud saya dari editor ini kurang pas nih. Jadi saya diminta untuk memperbaiki, lalu saya perbaiki. Setelah itu ada beberapa notis, ada sampai 4 sebelum masuk ke review itu. Nah itu masih saya harus lengkapi lagi, saya harus lengkapi lagi penataan judul dan segala macamnya. Karena di judul yang pertama itu menurut mereka ini masih general sekali. Terus mereka mereka minta untuk uh, dispesifikkan apa yang dibandingkan begitu. Lalu masuk ke revisi-revisi dan ini cukup lama waktu itu, ya kita harus sabar dan telaten. Ya. Setiap ada masukan kita responsif. Jurnal ini jurnal yang em, memperhatikan betul penulis yang responsif. Jadi ketika saya sudah melakukan submit ulang untuk revisi, mengupload file revisi ini, mereka berespon. Terima kasih sudah dengan cepat melakukan revisi gitu. Nah, ketepatannya itu kembali pada hasil review yang diberikan oleh reviewer. Itu dari beberapa pengalaman saya coba buka lagi. Ini ada contoh yang lain di jurnal, ya ini ada di jurnal yang lain gitu. Saya coba buka terlebih dahulu. Jadi oh ini ada juga satu lagi di jurnal, em, ini skop jurnal Indonesia Sinta 1 Q4. Jadi ini proses yang saya lakukan. Kalau ini tidak terlalu panjang ya seperti yang di awal tadi. Jadi proses submit itu di 2024 lah, ini terekam semua nggih Bapak Ibu di OJS dan di email kita.
Jadi ini jangan lupa dirapikan dan kita memang harus telaten. Kebetulan saya senang dengan seperti ini, jadi setiap ada itu saya screenshot tanggalnya ini kan sudah ada. Lah ini kan nanti bukti korespondensi ini akan diminta saat kita akan pengajuan untuk Bapak Ibu dosen kenaikan pangkat gitu nggih, atau jabatan fungsional yang meningkat. Nah, itu jangan lupa. Ini sebenarnya sudah lengkap sekali bukti review atau segala macam. Terus dia masuk di copy editing ini kita harus pas saja baru di production dan di akhir ya sudah kalau dia sudah submit di arsip akan tertulis submit. Nah, nanti ini ada lagi nih contoh yang lain nih. Nah, ini misalnya kemarin saya juga di approve juga, tapi ini terbitnya masih September 2025. Jadi di salah satu jurnal punyanya universitas di Thailand. Jadi ini udah accepted, ya saya sudah selesai untuk reviewnya. Jadi kalau misalnya saya buka gitu nggih, izin Bapak Ibu saya coba buka. Nah ini seperti ini dia sudah masuk di copy editing. Nah seperti ini. Jadi prosesnya saya tinggal nunggu copy editing dan sudah selesai begitu. Ini tidak berbayar, jurnalnya gratis gitu. Banyak yang sudah dilakukan seperti itu di dalam proses review itu sendiri dan dia akan menginformasikan oh ini nanti akan terbit di volume 23 nomor 3 misalnya September 2025. Nah, itu Bapak Ibu, jadi sedikit pengalaman dan bagaimana saya, nggih, khususnya saya yang masih belajar ini, belajar untuk publikasi, ya Bapak Ibu. Artinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama jangan menunda-nunda, begitu. Itu kata kuncinya. Jadi kita harus betul-betul sabar dan telaten, Bapak Ibu. Kalau ya Alhamdulillah, ketika jangan putus asa untuk di reject ya atau ditolak. Saya sangat pengalaman untuk ditolak. Jadi kalau publish di sini ditolak, publish di sini ditolak ya nggak apa-apa nanti. Tapi biasanya ditolak itu jurnal-jurnal banyak yang baik. Mereka memberikan apa namanya keterangan begitu. Saya kasih contoh deh di jurnal yang pertama itu dia juga ditolak. Saya juga ditolak di jurnal pertama itu. Jadi saya harus perbaiki lagi, Bapak Ibu. Nah ini contohnya nih. Saya coba share screen gitu Bapak Ibu. Ini jadi dia terus enggak langsung diterima gitu boten. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Oke. Jadi dia di decline saya yang pertama ditolak. Oh ini nggak sesuai menurut pihak jurnal ya sudah saya harus legowo. Lalu saya lakukan perbaikan dan akhirnya diterima gitu. Nggih. Kadang yang menjadi eh, hambatan adalah komunikasi. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan misalnya bahasa Indonesia yang kata kuncinya adalah bahasa Indonesia yang terstruktur, SPO gitu ya, subjek, predikat, objek. Kadang ada keterangan, baru kita translate. Seperti itu. Jadi kita susun dulu dengan bagus. Kan sekarang banyak nggih perangkat yang membantu kita untuk menyusun tata bahasa baik Indonesia dan Inggris lalu kita terjemahkan. Tuh Bapak Ibu sedikit sharing dari saya mengenai pengalaman saya secara sendiri. Jadi saya menceritakan apa yang saya lakukan. Tentu saya tidak sendirian. Saya ada, misalnya saat analisis itu dibantu oleh adik-adik saya ini salah satunya Ada Hakim, Pak Syauki ini juga membantu saling bekerja sama gitu ya sesuai dengan kapasitas. Misalnya ada yang memang ahli di analisis data ya tentu wajib kita konsulkan jadi supaya tidak ngawur. Oke, kita minta bantuan untuk ini apakah olahannya sudah tepat atau belum gitu. Jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk mencoba. Nah, yang paling penting Bapak Ibu kita memulai, jangan lupa berdoa dan kita harus bersikap ya kalau ini nanti ditolak ya kita coba lagi. Kalau misalnya diterima ya rezeki alhamdulillah seperti itu kalau di saya. Jadi saya itu ya nyoba, dicoba pokoknya ini ditolak ya udah diperbaiki ganti jurnal yang lain begitu. Nah, untuk penelitian primer Bapak Ibu itu diminta ethical clearance biasanya nggih. EC itu diminta disiapkan itu kan memang wajib nggih. Nah, yang terakhir itu saya menulis systematic review ada satu jurnal di Scopus itu yang meminta juga.
meminta adanya EC gitu. Jadi karena saya tidak baca ya, saya kira kalau di Indonesia kan misalnya Meta Systematic Review kan tidak diminta untuk EC lah. Ini kok diminta ya sudah berarti kita siapkan kita. Itu di awal lebih aman kalau memang tujuan kita ke jurnal terindeks bereputasi gitu. Untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar, jangan ragu untuk bertanya atau konsultasi ke dosen pembimbing, nyuwun diarahkan karena ini menjadi prestasi yang luar biasa kalau mahasiswa, mahasiswa baik itu sarjana apalagi itu WOW sekali. Nah, belum lagi nanti kalau S2 dan S3 itu sudah menjadi tuntutan. Kalau doktoral kan memang tuntutannya luarannya di jurnal internasional terindeks bereputasi. Jadi terindeks bereputasi itu nggih, tadi ada contohnya nggih Scopus, Web of Science dan segala macam itu. Begitu Pak Hakim. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Hakim. Oke, terima kasih Pak Aris. Tidak salah ya tadi memang materi luar biasa, ada tips and trick, kemudian sangat jelas sekali dari mulai dari cara submitnya seperti apa, mencari judulnya seperti apa, bagian dari poin-poin dari OJS seperti apa, itu memang tidak salah ketika Bapak Aris menjadi narasumber pada seminar pada kali ini. Ini ada satu pertanyaan Pak Aris. Eh, Oh, baik Pak Hakim. dari mahasiswa nih, pertanyaan seperti ini. Apakah keuntungan kita sebagai mahasiswa jika kita submit atau kita publish artikel gitu? Kalau dosen kan ada kewajiban dan sebagainya. Nah, ketika mahasiswa submit itu keuntungannya apa sih Pak Aris? Nah, ini ada pertanyaan itu Pak Aris. Monggo Pak Aris. Baik, baik. Kalau begitu saya akan coba jawab nggih untuk em, keuntungannya mahasiswa itu, kalau mahasiswanya yang mana dulu nih, kalau misalnya S2 atau S3 itu kan, kalau S3 wajib nih Pak Hakim, kalau S2 itu capaian prestasi, kalau S1 biasanya nggih, nanti itu akan menjadi riwayat, nggih, riwayat kita dalam berpublikasi dan ketika kita masukkan di kurikulum vitae, itu akan menjadi nilai tambah yang maksimal. Oke, jadi kualitas kita itu dibuktikan secara langsung, tidak hanya melalui mekanisme transkrip nilai, tapi karya yang bisa dilihat oleh seluruh orang. Dan itu sudah jelas di platform yang dia memang G di jurnal internasional indeks bereputasi yang semua orang itu tahu gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman mau bekerja di lembaga-lembaga kredibel, itu dicantumkan linknya dan itu akan menjadi poin plus dalam proses rekrutmen tadi dan harapannya poin plus tadi membuat kita diterima gitu. Kalau yang bercita-cita jadi dosen itu komponen penting yang namanya publikasi, apalagi saat mahasiswa itu kan jadi terlihat karakternya. Kalau oh ini memang betul-betul mahasiswa yang suka dengan penelitian. Dibuktikan dengan apa? Ya tadi, dengan publikasi yang linknya bisa diakses oleh seluruh warga net ya, yang ada di seluruh dunia. Seperti itu, Pak Hakim semoga bisa menjawab. Oke Pak Aris, jadi untuk manfaatnya banyak sekali ya Pak Aris. Salah satunya bisa masuk ke kurikulum vitae, jadi bisa menjadi penilaian. Poin penting ketika kita akan melamar pekerjaan. Jadi menjadikan juga kapasitasnya seperti apa. Gitu ya Pak Aris ya kurang lebih ya. Betul, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aris. Ya, silakan Sama-sama, yang ingin Pak bertanya Hakim. lagi. Oke, sepertinya ini masih pada malu-malu, belum ada yang mau bertanya. Jadi silakan ketika ingin bertanya bisa langsung nanti chat atau ketik di Zoom saja. Nanti kita akan bantu jawab one by one pertanyaan seperti apa. Tentunya akan dijawab langsung oleh Bapak Aris Widianto selaku narasumber pada eh, kali ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan akhiri. Terima kasih Pak Aris sudah sharing banyak hal, sudah sharing tentang tentang penelitian dan sebagainya. Terima kasih Pak Aris, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, Pak. Em, Ya, sekarang eh, saya akan akhiri dan saya akan kembalikan kepada Mbak Tuti selaku moderator pertama. Ya, eh, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ya, Hakim, Pak ya. Sauki, Mbak Tuti. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Aris. Silakan Mbak Tuti, duduk dilanjutkan.